Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana. Sini saya akan memaparkan materi mengenai layanan responsif. Bimbingan dan konseling sudah diatur di dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah beserta dengan lampirannya. Nah, dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu juga lah layanan responsif dijelaskan bahwa layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, sehingga mampu kita simpulkan bahwa layanan responsif adalah layanan yang diberikan ketika ataupun kepada klien yang mempunyai masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera. Nah, sebab jika hal tersebut tidak diberikan atau tidak diberikannya pertolongan dengan segera, maka hal tersebut mampu menimbulkan gangguan pada proses pencapaian tugas-tugas perkembangan dalam dirinya tersebut atau para peserta didik. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Rahmah dengan NIM 1910123220027. Di sini saya ingin melanjutkan materi yaitu tentang langkah-langkah layanan responsif. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan ini merupakan kegiatan bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Nah, hasil dari asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Nah, program bimbingan dan konseling ini hendaknya memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan komite sekolah. Upaya untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persualisasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum menyusun program selama penyelenggaraan persuasi berupa kebijakan yang mendukung, fasilitas untuk kegiatan, kolaborasi, dan sinergitas kerja dalam upaya tercapainya kemandirian dan perkembangan yang utuh dan optimal serta didik maupun konseli itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada menetapkan dasar perencanaan program. Nah, perencanaan layanan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Nah, landasan ini berisi keyakinan filosofis dan teoritis, misalnya bahwa peserta didik atau konseli itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik atau konseli. Selain mendasarkan pada landasan filosofis dan teoritis, perencanaan layanan bimbingan dan konseling juga harus didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli. Landasan filosofis, landasan teoritis, dan hasil asesmen kebutuhan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program bimbingan dan konseling. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sapuan dengan NIM 110123114. Tadi kan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam rancangan layanan responsif. Di sini saya akan membahas mengenai fokus layanan responsif. Jadi, fokus layanan responsif itu bergantung pada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keingintahuan atau keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi dirinya untuk perkembangan dirinya secara positif. Jadi, fokus layanan responsif ini bergantung pada masalah dan juga kebutuhan konseli.
Ada masalah, maka diperlukan layanan responsif. Ada kebutuhan konseling, maka diperlukan layanan responsif. Nah, informasi tersebut tuh berkaitan juga dengan seperti informasi tentang karir, program studi, sumber-sumber pembelajaran, bahaya pergaulan bebas, narkotika, dan juga minum-minum keras atau hal-hal yang berbau negatif. Jadi fokus layanan responsif di sini tuh tergantung pada masalah konseli itu sendiri gitu loh. Ada masalah, maka dilakukan layanan responsif. Untuk mengetahui, karena kan sudah jelaskan teman saya sebelumnya ya mengenai langkahnya responsif, itu kita melakukan assessment dulu. Dengan melakukan assessment kita bisa mengetahui masalah dari konseli itu sendiri gitu loh. Jadi fokus layanan responsif di sini itu bergantung kepada masalah atau juga kebutuhan konseli. Nah itu teman-teman. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910 123 210030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya, yaitu tentang aspek layanan responsif. Ada beberapa bidang yang menjadi aspek layanan responsif seperti bidang pribadi, sosial, dan belajar serta karir. Yang mana pada bidang pribadi kita mengarah kepada ketakwaan kepada Tuhan serta perolehan sistem nilai, dan yang selanjutnya itu ada kemandirian emosional. Kemudian pada bidang kedua yaitu bidang sosial, yaitu tentang berperilaku sosial yang bertanggung jawab, seperti mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya atau mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, yang ketiga yaitu ada bidang belajar, yang mana bidang belajar sendiri yaitu memiliki tujuan, memiliki kebiasaan belajar yang baik, kemudian kurang memahami cara belajar yang efektif, serta kurang memahami cara mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bidang karir, yang mana di bidang karir ini kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan kemampuan. Lalu ada kurang mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang dunia kerja, dan yang selanjutnya itu masih bingung untuk memilih pekerjaan yang tepat bagi individu tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sadewa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini kita akan membahas tentang strategi rancangan layanan responsif. Apa sih layanan responsif itu? Layanan responsif itu adalah bantuan atau pertolongan dengan segera kepada siswa. Jadi yang menolong ini adalah konselor kepada siswa yang mengalami masalah. Adapun strategi pengentasan masalah yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa yaitu berdasarkan permasalahan atau kebutuhan siswa. Jadi, ketika seorang konselor memberikan solusi kepada siswa, solusi tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Kemudian, strategi pengentasan masalah dengan menggunakan beberapa layanan responsif seperti konseling individual, konseling kelompok, layanan alih tangan kasus, layanan kolaborasi antar guru BK, wali kelas, layanan kolaborasi antara orang tua, kemudian ada juga kolaborasi antara guru BK dengan pihak lain. Contoh alih tangan kasus ini ketika seorang siswa mengalami masalah yang mana masalah tadi sudah bukan wewenang dari guru BK ataupun sekolah lagi, sehingga masalah tersebut dialih tangan kasuskan. Contoh, ada anak yang terkena kasus narkoba, maka anak tersebut bukan lagi kasusnya bisa ditangani oleh guru BK, tetapi mungkin guru BK hanya mendampingi anak tersebut, sehingga kasus narkoba tadi ditangani oleh pihak berwajib seperti kepolisian. Kemudian guru BK juga memegang peranan penting dalam pengentasan masalah di siswa. Jadi ketika siswa mengalami masalah, guru BK itu adalah ujung tombak
bagi siswa agar siswa tadi dapat menyelesaikan masalahnya. Karena ketika guru BK tidak peduli dengan permasalahan siswa, maka permasalahan siswa tadi akan saling terkait dari masalah satunya ke masalah yang lainnya. Jadi tugas guru BK di sini adalah membantu siswanya tadi untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tidak berdampak ke perkembangan atau belajar siswa tadi pada periode berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hambatan pelaksanaan layanan responsif. Nah, di dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai guru BK ataupun konselor, di sini mereka juga mengalami berbagai macam hambatan dalam proses pemberian bantuan kepada siswa atau konseli di sekolah. Adapun hambatannya yang pertama yaitu konseli tidak terbuka sepenuhnya terhadap konselor dalam mengungkapkan permasalahannya, dikarenakan persepsi yang buruk terhadap guru bimbingan dan konseling di sekolah, ataupun konseli merasa tidak nyaman dalam mengungkapkan masalahnya. Serta ada juga konseli yang pemalu dan merasa takut apabila mengungkapkan permasalahannya pada orang lain sehingga proses layanan responsif ini tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah kesalahan persepsi dari konseli kepada guru BK atau konselor. Di sini peserta didik kerap kali mempersepsikan guru BK sebagai polisi sekolah, guru yang menangani siswa bermasalah, dan lain sebagainya. Kesalahan ini terjadi karena peserta didik tersebut memperhatikan sesuatu yang nampak pada diri konselor yang meliputi fisik, perilaku, dan juga ruang lingkup kerja konselor. Maka dari itu, persepsi tersebut perlu dibenarkan mengenai bimbingan dan konseling di sekolah agar peserta didik di sini tidak berpersepsi buruk terhadap guru bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwata Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Yang minat siswa adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang mengarahkan. Minat siswa dapat mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah juga mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Pada hakikatnya, konseling di sekolah dapat terselenggara apabila konseli secara sukarela menemui konselornya untuk mengikuti kegiatan layanan konseling. Yang D. Guru mata pelajaran memandang layanan bimbingan dan konseling diberikan hanya kepada siswa yang berperilaku menyimpang, dalam kurung, siswa yang bermasalah, belum menempatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai layanan pengembangan dan pencegahan atau layanan yang berorientasi pada pedagogis, potensial, humanistik, religius, dan profesional. Wali kelas umumnya memandang layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan yang menangani siswa yang bermasalah, sehingga permasalahan di dalam kelas umumnya diserahkan kepada guru pembimbing dan konseling tanpa bantuan oleh wali kelas terlebih dahulu. Peranan wali kelas belum menempatkan kerjasama yang proaktif, yaitu kepeduliannya terhadap siswa secara langsung, menyeluruh, dan kontinu. Hal ini akan berpengaruh terhadap keaktifan layanan bimbingan dan konseling. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan. Kali ini saya akan melanjutkan prestasi oleh teman saya. Yaitu di bagian E, orang tua memandang layanan bimbingan dan konseling sebagai pelaku suatu polisi sekolah. Nah, sehingga kesannya di mata orang tua, bila diminta ke sekolah, pasti antara putra atau putrinya dicap nakal atau melanggar terhadap sekolah, sehingga orang tua kadang merasa malu untuk ke sekolah. Kondisi ini akan merusak citra layanan bimbingan dan konseling di mata anak. Di bagian terakhir yaitu bagian F, yaitu sarana dan prasarana. Untuk mempelajari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dibutuhkan adanya sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaannya. Contohnya seperti ruang konseling, meja, komputer, dan lain-lain. Kesimpulan, bahwa layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseling. Masalah lainnya adalah hal yang berkaitan dengan berbagai hal yang dirasakan mengganggu kenyamanan hidup atau menghambat perkembangan diri konseling karena tidak terpenuhi kebutuhannya atau gagal dalam mencapai tugas utamanya. Masalah konseling pada umumnya tidak mudah dan diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala yang penting aspek-aspek pelayanan responsif, ketahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perilaku sosial bertanggung jawab, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik, kurang memahami cara belajar yang efektif, kurang memahami cara menjumpai.
dengan program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat, masih kurang mampu pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan minat, merasa cemas untuk mendapat pekerjaan setelah tamat sekolah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.